On the other, a young 26-year-old Minamoto samurai named Tomoe, the upstart. Ketika kita membayangkan seorang samurai, apa yang muncul di kepala? Pria gagah, dengan wajah tegas, mengenakan baju zirah, dan memegang katana tajam. Namun, sejarah Jepang menyimpan kejutan. Di antara barisan samurai laki-laki, berdiri sosok wanita yang tak kalah tangguh, bahkan lebih berani daripada banyak lelaki pada zamannya. Dialah Tomoe Gozen, seorang prajurit wanita yang kisahnya telah melewati 8 abad, tapi tetap membuat kita bergetar hingga hari ini. Tomoe adalah simbol bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para lelaki, tetapi juga oleh mereka yang berani melawan keterbatasan yang dipaksakan oleh zamannya. Dan malam ini, kita akan masuk ke dalam kisah hidupnya yang penuh darah, keberanian, cinta, pengkhianatan, hingga misteri. The master swordsman is dominant, supremely confident of victory. Untuk memahami Tomoe, kita harus mundur ke abad ke-12. Saat itu, Jepang dilanda perang besar yang disebut Perang Genpei, perang antara dua klan kuat, Taira dan Minamoto. Perang ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ia adalah konflik yang akan mengubah wajah Jepang untuk selamanya. Karena dari perang inilah lahir Kesogunan Kamakura, sistem pemerintahan militer pertama di Jepang. Di tengah kekacauan inilah, Tomoe tumbuh. Ia adalah salah satu pengikut setia Minamoto no Yoshinaka, seorang panglima perang karismatik namun kontroversial. Yoshinaka bukan samurai biasa. Ia dikenal ambisius, berani, tapi juga sering dianggap berbuat semaunya. Dan Tomoe selalu ada di sisinya, baik sebagai pelindung, penasihat, maupun prajurit garis depan. Dalam naskah klasik Heike Monogatari, Tomoe digambarkan ia adalah wanita luar biasa, berkulit putih, berambut panjang, dan sangat cantik. Namun, di balik kecantikannya, ia adalah pemanah ulung, pendekar pedang, dan penunggang kuda yang setara dengan 100 prajurit. Bayangkan, di masa ketika wanita jarang sekali tampil di medan perang, Tomoe justru menjadi salah satu prajurit terkuat di pasukan Yoshinaka. What he's worried about is not death. That doesn't bother Samuel. Kisah tentang keberanian Tomoe tersebar dari mulut ke mulut. Ia tidak hanya berdiri di belakang garis pertempuran. Ia maju ke depan. Ia menunggang kuda dengan gagah, memegang busur, dan menembakkan panah dengan presisi yang mematikan. Ada catatan yang mengatakan, Tomoe mampu menghadapi 10 samurai laki-laki sekaligus tanpa rasa gentar. Ketika prajurit lain mundur, Tomoe tetap maju. Ia bukan sekadar simbol kecantikan, tapi benar-benar mesin perang yang hidup. Sejarawan modern sering membandingkan Tomoe dengan Joan of Arc dari Prancis. Bedanya, Joan dikenal karena visi religiusnya, sementara Tomoe dikenal murni karena keterampilan militer dan keberanian di medan perang. Dan ini membuatnya unik, ia adalah prajurit dalam arti sebenarnya. Semua cerita heroik Tomoe mencapai puncaknya pada pertempuran Awazu, saat Yoshinaka, seorang panglima yang ia ikuti, saat itu dikepung oleh pasukan dari klan Minamoto sendiri, dipimpin oleh Minamoto no Yoshitsune. Sepupunya, pasukan Yoshinaka kalah jumlah. Satu demi satu tentaranya gugur. Di tengah kekacauan itu, Tomoe tetap bertarung. Ia tidak hanya bertahan, ia menantang lawan dengan keberanian yang sulit dipercaya. Catatan sejarah menyebut, Tomoe menghadapi seorang samurai besar bernama Honda no Moroshige dari Musashi. Dengan keahlian luar biasa, Tomoe menebasnya, memenggal kepalanya, dan melemparkannya di depan pasukan musuh. Adegan ini bukan hanya bukti kekuatannya, tapi juga simbol bahwa ia tidak pernah takut, meski kematian ada di depan mata. Namun sayangnya, setelah pertempuran itu, Yoshinaka tewas dan hidup Tomoe berubah selamanya. Bagian paling menarik dari kisah Tomoe adalah akhirnya yang misterius. Tidak ada catatan pasti tentang apa yang terjadi setelah kekalahan Yoshinaka. Ada beberapa versi. Pertama, ia ditangkap dan dipaksa menikah dengan salah satu panglima musuh. Ada juga yang mengatakan bahwa ia menyerah, lalu memilih hidup tenang sebagai biarawati, menjauhi dunia perang. Dalam versi lain, ia diceritakan tewas dalam pertempuran. Namun catatannya hilang. Ketidakpastian inilah yang membuat Tomoe menjadi legenda. Ia seperti menghilang begitu saja dari catatan sejarah, tapi meninggalkan jejak yang abadi. Hingga hari ini, Tomoe Gozen menjadi inspirasi. Namanya
muncul dalam banyak novel, film, manga, dan bahkan video game. Ia dilihat sebagai simbol wanita kuat dalam budaya Jepang. Banyak seniman menggambarkannya dengan baju zirah indah, rambut panjang berkibar, dan katana yang siap menebas. Dan menariknya, setiap generasi selalu menemukan cara baru untuk menghidupkan kisahnya. Tomoe bukan hanya milik masa lalu, ia hidup dalam imajinasi manusia hingga hari ini. Tomoe Gozen membuktikan bahwa keberanian tidak mengenal gender. Di zaman ketika perempuan sering dibatasi, ia menembus batas itu dengan pedang dan keberaniannya. Ia adalah prajurit, kesatria, dan legenda. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali menyembunyikan tokoh-tokoh penting hanya karena mereka berbeda. Dan tugas kita adalah menghidupkan kembali kisah-kisah itu, agar generasi baru tahu bahwa ada sosok seperti Tomoe Gozen, wanita yang berjuang dengan sepenuh hati meski harus melawan dunia. Baru saja kita membahas tentang Tomoe Gozen, prajurit wanita Jepang yang gagah berani, hidup di era samurai dengan pedang di tangan. Namun, di belahan dunia lain, tepatnya di Eropa abad pertengahan, ada sosok perempuan lain yang kisahnya tak kalah heroik. Bukan dari kalangan bangsawan, bukan pula dari keluarga prajurit. Dia hanyalah seorang gadis desa sederhana, namun keberaniannya mengubah arah sejarah. Dialah Joan of Arc, sang gadis dari Prancis yang melawan kekuatan Inggris dalam perang besar yang dikenal sebagai Hundred Years' War. Joan lahir pada tahun 1412 di sebuah desa kecil bernama Damai, wilayah timur laut Prancis. Ia tumbuh sebagai anak petani biasa. Kehidupannya sederhana, membantu keluarga menjaga ternak, berdoa di gereja desa, dan hidup jauh dari hiruk-pikuk politik. Namun sejak usia belasan, Joan mulai mengaku mendapat visi dan suara ilahi. Ia percaya bahwa para malaikat dan santo datang kepadanya, membawa pesan bahwa dirinya dipilih Tuhan untuk memimpin Prancis keluar dari penderitaan perang. Bayangkan, seorang gadis remaja yang tidak bisa membaca dan menulis, tiba-tiba menyatakan bahwa ia diutus untuk menyelamatkan negerinya. Banyak orang tentu meragukan, bahkan menganggapnya gila. Tapi Joan tidak gentar. Pada masa itu, Prancis sedang berada di ambang kehancuran. Perang dengan Inggris yang dikenal sebagai Hundred Years' War sudah berlangsung puluhan tahun. Banyak wilayah Prancis telah dikuasai Inggris, rakyat menderita, kerajaan hampir runtuh. Namun Joan yakin bahwa dengan restu Tuhan, ia bisa mengubah keadaan. Ia berangkat ke istana untuk menemui Charles VII, sang pewaris tahta Prancis. Awalnya, tentu saja ia ditolak. Bagaimana mungkin seorang gadis desa memimpin tentara? Tapi tekad Joan begitu kuat. Dengan segala cara ia berhasil meyakinkan Charles bahwa dirinya memang diutus untuk menyelamatkan Prancis. Akhirnya Joan diberi kesempatan memimpin pasukan dalam pengepungan Orleans pada tahun 1429. Inilah titik balik sejarah. Bayangkan, pasukan Prancis yang hampir putus asa tiba-tiba melihat seorang gadis muda berpakaian baju zirah, membawa bendera putih dengan simbol religius, berdiri di garis depan. Semangat para prajurit pun bangkit kembali. Di bawah kepemimpinan Joan, pasukan Prancis berhasil memukul mundur Inggris. Kemenangan di Orleans menjadi momen penting, bukan hanya secara militer, tapi juga psikologis. Dan akhirnya, Prancis kembali memiliki harapan. Sejak saat itu, Joan dianggap sebagai simbol harapan dan keberanian. Ia bukan hanya memimpin pertempuran, tapi juga menginspirasi rakyat. Banyak prajurit yang dulunya takut, kini rela bertarung sampai mati karena merasa Tuhan bersama mereka lewat sosok Joan. Bahkan Charles VII akhirnya bisa dinobatkan sebagai raja berkat dukungan Joan. Namun, kemenangan itu tak berlangsung lama. Pada tahun 1430, Joan tertangkap oleh pasukan Burgundia, sekutu Inggris. Alih-alih diselamatkan oleh rajanya, Joan justru dibiarkan begitu saja. Ia kemudian diserahkan ke tangan Inggris, yang menganggapnya musuh besar. Joan diadili dengan tuduhan sesat, penyihir, dan berpakaian seperti laki-laki. Persidangan itu tidak adil. Ia dipaksa mengakui hal-hal yang tidak dilakukannya. Tapi Joan tetap teguh pada imannya. Pada tanggal 30 Mei 1431, Joan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup di kota Rouen, Prancis. Usianya baru 19 tahun. Bayangkan, seorang gadis muda yang berani memimpin perang, mengubah sejarah, akhirnya harus mengakhiri hidupnya di tiang pembakaran. Namun, api yang membakar tubuhnya tidak memadamkan warisannya. Sebaliknya, kisah Joan justru semakin membara di hati rakyat Prancis. Hampir 500 tahun kemudian, Gereja Katolik mengakui kesuciannya dan menjadikannya santo pada tahun 1920. Kini, Joan of Arc dianggap sebagai pahlawan nasional Prancis, simbol keberanian, iman, dan semangat juang. Dari Tomoe Gozen di Jepang hingga Joan of Arc di Prancis, kita melihat benang merah yang sama, bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para pria,
Ada perempuan-perempuan luar biasa yang meski sering diabaikan, mampu mengubah jalannya sejarah.